Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Terdapat sebuah kaidah dari kaidah-kaidah kubra di dalam pembahasan qawaidul fiqhiyah, di mana disampaikan oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Di setiap ada kesulitan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, terdapat kemudahan di dalamnya. Dan ini merupakan ciri khas daripada syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Ini adalah ciri khas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Manzumah Qawaidul Fiqhiyah beliau, wa min qawaidis syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Di antara kaidah-kaidah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah at-taysir, adalah adanya kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah pada segala sesuatu yang terdapat kesulitan di dalamnya. Pada segala sesuatu yang terdapat kesulitan di dalamnya. Maka ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Di mana kemudahan di sini tentunya adalah merujuk kepada kemudahan yang Allah berikan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya diperbolehkan mengambil keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika seseorang mempelajari tentang bab bersuci, jika ada seorang muslim yang ternyata ketika dia hendak melaksanakan ibadah salat dan disyaratkan untuk dia suci dari hadas besar ataupun dari hadas kecil, yang lalu kemudian dia tidak mendapati air, maka boleh di sini untuk berpindah dari air menuju debu, berubah menjadi tayammum. Ini di antara bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Yang lalu kemudian ketika seseorang mempelajari di dalam permasalahan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Shalli qa'iman." Laksanakan salat dalam keadaan berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan rukun di dalam pelaksanaan salat wajib. Rukun di dalam pelaksanaan salat wajib salah satunya adalah berdiri. Akan tetapi jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka seperti yang disampaikan oleh Nabi, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idah." Jika ternyata berdiri tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk, kata Nabi. "Fa illam tastati' fa 'ala jam." Yang kalau misalkan ternyata duduk pun tidak mampu, maka laksanakan salat dalam keadaan berbaring. Ini di antara bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Demikian di dalam pembahasan zakat, demikian di dalam pembahasan haji. Di semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika terdapat kesulitan bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaannya, maka biasanya terdapat kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka di dalam pelaksanaan amalan ibadah puasa, ketika dahulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan ibadah puasa kepada kaum muslimin di tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, dengan tahapan-tahapan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lalu kemudian menjadi wajib, di mana Allah menyampaikan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir di negerinya lalu kemudian tiba bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa.
Maka ahibatil kiram azani wa azakumullah, wajibnya seseorang atau wajibnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa ada pengecualian-pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, bentuk keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka di antara mereka-mereka yang memperoleh keringanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, kendati pun yang namanya puasa di bulan Ramadan adalah wajib, yang pertama adalah al-maradu wal kibar, adalah orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sudah sepuh. Ini adalah jenis pertama yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Hal itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang 184 ataupun yang 185. Allah menyampaikan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dalam ayat yang ke-185 Allah menyampaikan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian, kata Allah, yang sakit ataupun safar, boleh untuk tidak berpuasa dan hendaknya mengganti pada hari yang lain. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka ini adalah jenis yang pertama. Orang yang sakit, boleh untuk tidak berpuasa. Di mana para ulama menyampaikan sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang ketika ia berpuasa dapat memberatkan dirinya, dapat membinasakan dirinya, atau memperlambat kesembuhannya. Maka dalam keadaan ini adalah hendaknya dia mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ketika kelak ia sudah dikaruniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya fa'iddatun min ayyamin ukhra, ia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Ahibatil kiram azani wa azzakumullah. Lalu kemudian yang juga memiliki hukum sama dengan orang sakit adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa, diperbolehkan untuk mereka tidak berpuasa. Diperbolehkan untuk mereka tidak berpuasa. Dan yang memiliki hukum yang sama seperti ini adalah orang-orang sakit yang menahun, orang-orang yang sakit yang kemungkinan besar tidak sembuh dari penyakitnya. Dia harus bergantung dengan cuci darah misalkan, dia seseorang yang mengidap penyakit mah akut misalkan, maka ini juga memiliki hukum yang sama dengan orang yang sudah sepuh. Mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan hendaknya mengganti dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak perlu untuk mengganti puasanya. Akan tetapi hendaknya cukup membayar fidyah di setiap hari yang ditinggalkan. Membayar fidyah di setiap hari yang ditinggalkan. Sementara ukuran fidyah yang hendaknya dikeluarkan kalau menurut pendapat jumhur Syafi'iyah dan Hanafiyah adalah mengeluarkan 1 mud atau 1/4 daripada zakat fitrah, 1/4 dari zakat fitrah. Yang kalau di dalam mazhabnya Hanabilah disampaikan 2 mud atau setengah daripada zakat fitrah. Nah, maka kalau misalkan kita mau mengeluarkan sebesar 1 kilogram beras makanan penduduk negeri kita, yang kita keluarkan di setiap hari yang kita tinggalkan, maka yang seperti itu sudah memenuhi syarat. Yang seperti itu memenuhi syarat. Yang kalau misalkan mau kita lebihkan, bisa kita lebihkan menjadi 1,5 kilo di setiap hari yang ditinggalkan untuk kita berikan kepada orang-orang fuqara dan para masakin yang membutuhkan. Atau kita juga bisa memberikan makanan yang sudah masak, makanan dengan lauk pauknya, di mana di setiap hari yang kita tinggalkan tidak berpuasa, bagi mereka yang sudah sepuh tidak lagi mampu berpuasa ataupun yang sakit dan tidak memungkinkan untuk sembuh, bisa membayar fidyah dengan memberikan makan berupa makanan yang lengkap, nasi dengan lauk pauknya, untuk diberikan kepada para fuqara dan masakin untuk 1 kali makan di setiap hari. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian rukhsah, keringanan kedua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka-mereka yang berpuasa adalah safar. Orang yang bepergian diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang mana kalau menurut pendapat mayoritas para ulama tentang batasan daripada seseorang dikategorikan sebagai musafir adalah ketika menempuh perjalanan sejauh 80 hingga 85 km. Nah, maka keadaan orang yang melakukan safar ini diperbolehkan untuk yang namanya mereka tidak berpuasa sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi, aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, atau dia dalam keadaan safar, maka boleh untuk tidak berpuasa dan hendaknya mengganti di hari yang lain. Hanya saja keadaan seorang musafir ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Di mana ketika dia melakukan safar, lalu kemudian ternyata safarnya sudah memenuhi syarat safar akan tetapi ringan, masih memungkinkan untuk dia berpuasa, maka berpuasa lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik baginya. Dan ini terbiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih ketika melakukan safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk berpuasa. Hanya saja, memang ketika safar ini melemahkan dirinya. Jika dia memilih untuk berpuasa dapat membinasakan dirinya, dapat membahayakan dirinya, maka lebih utama baginya untuk hendaknya membatalkan puasanya. Hal itu dikarenakan Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, ketika suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam safar, lalu mendapati kerumunan umat manusia, yang lalu kemudian mendapati ada seseorang yang sudah dinaungi oleh umat manusia tadi, lalu kemudian Nabi bertanya, Man dzalika? Siapa orang itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi, shaim. Orang itu adalah orang yang berpuasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa minal birri asyam fis safar. Bukan perkara yang baik orang yang berpuasa ketika safar. Nah, maka ini adalah pengecualian bagi mereka-mereka yang memang ketika safar tidak mampu untuk berpuasa, maka lebih utama baginya untuk membatalkan puasanya. Lalu kemudian yang ketiga, ahibbatil kiram, yang dimuliakan oleh Allah, di antara karunia keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang boleh untuk tidak berpuasa, bahkan kalau jenis yang ketiga di sini dilarang untuk berpuasa adalah para wanita haid dan nifas. Para wanita haid dan nifas, dikarenakan Nabi di dalam riwayat Bukhari menyampaikan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita itu ketika berada dalam masa haidnya, ia tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan tidak diperbolehkan untuk yang namanya melaksanakan ibadah salat. Ini ketetapan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita haid dan wanita yang berada dalam masa nifasnya tidak diperbolehkan untuk yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini diperbolehkan untuk yang namanya mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan Nabi di dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan menyampaikan, innallaha wada'a 'anil musafiri syatra as-salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Allah memberikan keringanan bagi para musafir untuk melaksanakan salatnya setengah saja. Ada qasar di dalam salat dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Demikian halnya dengan wanita-wanita hamil dan menyusui untuk diperbolehkan tidak berpuasa. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, bagi wanita hamil dan menyusui, pendapat yang disampaikan oleh jumhurul ulama adalah hendaknya wanita hamil dan menyusui sebagaimana disampaikan dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, disampaikan dalam mazhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya wanita hamil dan menyusui hendaknya ia mengganti puasanya di hari yang lain, lalu kemudian juga membayar fidyah. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah fatwa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, di mana Ibnu Abbas menyampaikan wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, jika kedua orang ini mengkhawatirkan akan keselamatan bayinya, maka diperbolehkan untuk yang namanya membatalkan puasanya dan hendaknya membayar fidyah. Nah, jadi pendapat mayoritas para ulama adalah hendaknya mengganti puasanya di hari yang lain plus membayar fidyah. Hal ini jika wanita hamil dan menyusui membatalkan puasanya dikarenakan mengkhawatirkan keselamatan bayinya. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, hanya memang jika hal itu sulit untuk dilakukan dikarenakan terkadang keadaan para wanita-wanita muslimah di sini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada di antara mereka yang di tahun ini mereka hamil, di tahun berikutnya mereka menyusui, lalu kemudian dilanjutkan hamil pada tahun yang berikutnya lagi, hingga tidak memungkinkan untuk mengganti puasanya. Maka fatwa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, adalah cukup dengan membayar fidyah dengan tanpa harus mengganti puasa. Ini ahibatul kiram azzani wa azzakumullah, di antara bentuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, kendatipun Allah wajibkan yang namanya amalan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi Allah memberikan keringanan-keringanan
bagi mereka yang sakit, yang membahayakan jika ia berpuasa, ataupun sakit yang menahun tidak memungkinkan untuk sembuh, ataupun mereka yang sudah tua renta, boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua adalah seorang musafir. Lalu kemudian yang ketiga yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa adalah wanita haid dan nifas. Lalu kemudian yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Ahibbatil kiram, azzani wa azzakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.